17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pada tanggal 16 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh sekutu. Kejadian ini pula memberikan penderitaan bagi rakyat Jepang. Pasukan Jepang semakin melemah, dan pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta selaku pemimpin PPKI dan Rajiman Widoyoningrat sebagai mantan ketua PPH PKI diterbangkan ke darat 250 km di sebelah timur laut Saigon, Vietnam bertemu Marsekal Terauchi. Pada tanggal 14 Agustus 1945, para kaum muda mengadakan rapat di Jakarta. Dalam rapat ini, Sultan Syahrir mengumumkan bahwa dia mendapat informasi tentang menyerahnya Jepang pada sekutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya datang membawa sebuah berita gembira bahwasanya Jepang telah menyerah kepada sekutu yang membuat terjadinya kekosongan kekuasaan. Sungguh kabar gembira yang Anda kabarkan, wahai Sultan Syahrir. Tapi apakah itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas bahwasanya Jepang tidak menjajah negeri kita, dikarenakan Jepang telah menyerah kepada sekutu, sedangkan sekutu belum pernah menguasai negeri kita. Baik, saya mengerti. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana jika kita meminta kepada Bung Karno dan Hatta untuk mempercepat kemerdekaan Indonesia? Ya, saya setuju. Karena dengan ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau kalian semua setuju, mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Rapat pun diakhiri, dan mereka pergi ke rumah Soekarno dengan maksud memberitahu Soekarno akan keinginan para kaum muda ini. Pada malam harinya, pukul 00.00 menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para kaum muda kembali mengadakan rapat di Cikini dan merencanakan untuk mengasingkan Soekarno bersama Muhammad Hatta. Para kaum muda lalu pergi ke rumah Soekarno untuk mengajaknya dan Muhammad Hatta ke Renggas Dengklok. Mereka pun pergi ke Renggas Dengklok. Mereka tiba di sebuah rumah. Di sana Bung Karno dan Muhammad Hatta terus didesak dengan cara kasar. Mereka didesak oleh kaum muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mereka semua lalu kembali ke Jakarta dan pergi ke rumah Laksamana Meida. Misi, akan duduk. Ada apa tuan-tuan datang kemari? Apakah ada masalah? Maaf mengganggu istirahatnya Tuan, apakah benar Jepang menyerah kepada sekutu? Dari mana kalian mengetahuinya? Teman kami mendapatkan informasi tersebut dari radio luar negeri. Ya, berita itu memang benar, tetapi masih dirahasiakan. Para kaum muda terus saja mendesak kami untuk memproklamasikan kemerdekaan. Bagaimana menurut Tuan? Ya, bagus. Ini memang waktu yang sangat tepat. Ini jika diperbolehkan, kami akan meminjam rumah Tuan. Boleh. Emangnya untuk apa? Rasanya akan banyak orang yang akan membuat naskah proklamasi. Ya, sepertinya kita sudah cukup untuk membuat naskah proklamasi. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo pun pergi ke ruang makan untuk menulis naskah proklamasi. Sedangkan yang lainnya menunggu mereka selesai. Akhirnya naskah proklamasi selesai dibuat.
Mungkin ada yang ingin menambahkan? Ya Pak, sepertinya harus ada kata yang perlu dirubah. Ya, kami akan memperbaikinya. Apakah saya Timelik dapat mengetik naskah ini dengan perubahan-perubahannya? Tentu saja, Bung. Nah, proklamasi sudah selesai. Tapi di mana proklamasi ini akan dibacakan? Bapak Ikada. Tidak, kawan di sana tidak terjamin. Maaf, bagaimana jika di rumah saya? Ya, itu bagus. Ya, saya juga setuju. Akhirnya proklamasi pun sepakat untuk dibacakan di rumah Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari. Semuanya bersiap-siap. Soekarno pun membacakan pidatonya sebentar dan membacakan naskah proklamasi. Suhud dan Latif pun mengibarkan bendera merah putih yang diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Out of the blood and carnage of the past, a world founded upon faith and understanding, a world dedicated to the dignity of man and the fulfillment of his most cherished wish for freedom, tolerance, and justice. I now invite the representatives of the Emperor of Japan, the Japanese, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno. the Supreme Commander for the Allied Powers, will now sign on behalf of all the nations at war with Japan. Apakah saya Timelik seperti ini? Tidak, kawan di sana tidak terjamin. Aduh. Saudara-saudara sekalian, saya membawa kabar berita gembira bahwasanya Jepang telah menyerang